rak'atani qabla subhi khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Ya, semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh rahimakumullah dan seluruh hadirin yang kami hormati, alhamdulillah dalam perjalanan ke kota Semarang ini, ya, kemarin Pak Seto ngajak saya untuk silaturahim ke masjid ini. Kebetulan saya terbiasa ya, dari subuh di banyak tempat, jadi tidak memberatkan. Bismillah saya ajak Pak Seto. Tidak banyak yang ingin kami sampaikan sama sekalian. Hanya ingin mengajak bersama-sama memiliki kerinduan yang besar untuk bisa bersilaturahim, berziarah ke rumahnya Allah, ke Baitullah. Sebagai bagian dari syiar agama ini, dan ketika kita coba memahami filosofinya, apa yang menjadi nilai atau ruh dari ritual yang sering dijalankan kaum muslimin, yaitu ke Baitullah, semoga kemudian ini menjadi hal yang penting bagi kita. Dalam sejarahnya jemaah sekalian, dalam sejarahnya kita kenal misalkan ada dulu Raja Jawa yang bernama Sultan Agung Hanyokrokusumo. Kalau kita kenal dengan peristiwa perang Batavia melawan Belanda, maka itu terjadi setelah beliau naik haji, mendapatkan pencerahan, kemudian pulang dia melakukan perlawanan kepada penjajahan Belanda. Karena haji atau umroh pada umumnya adalah bagaimana kemudian manusia memberikan penghambaan sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada penghambaan kepada selain Allah, apalagi dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kita juga pernah dengar Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang kemudian mendirikan organisasi yang sangat besar dan menginspirasi banyak para pejuang kita di awal-awal tahun kemerdekaan, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, juga mendirikan Nahdlatul Ulama tidak lama setelah beliau pulang dari haji bersama sahabat karibnya, sahabat dekatnya, yang kemudian juga setelah pulang mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, juga pulang dari haji dan mendapatkan pencerahan, kemudian melakukan perubahan-perubahan dalam hal kebaikan. Dari sinilah kemudian selayaknya mestinya dari nilai ruh yang ada, maka para hujjaj wal ummah, orang-orang yang menjadi jamaah haji dan umrah, pada sejarahnya kemudian menjadi momok menakutkan bagi para penjajah Belanda. Makanya kemudian para jamaah haji dan umrah ini disemangati dengan label-label yang menjadikan mereka pantas dicurigai sebagai agen perubahan menuju kebaikan. Pada kesempatan yang singkat ini, saya hanya ingin mengajak kita semua mari punya kerinduan yang besar untuk kemudian punya keinginan yang besar hadir datang ke rumah Allah, apapun kondisinya dan apapun persoalannya. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang satu pernah diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir di tanah suci. Kalaupun kemudian Allah belum berikan karunia itu, paling tidak kita punya keinginan besar untuk bisa hadir di tanah suci. Apa itu haji, apa itu umrah. Problemnya satu jemaah sekalian. Saya tinggal di Bekasi tapi ber-KTP Jakarta. Kalau daftar haji sekarang di Jakarta itu antriannya nunggu 55 tahun. Haji yang reguler maksudnya 55 tahun. Usia saya 52. Kalau saya daftar sekarang berarti saya akan berangkat pada usia 107 tahun. Saya tidak membayangkan apakah saya masih hidup di usia itu. Atau kalaupun masih hidup, kalaupun saya masih hidup, maka usia 107
7 tahun bukan usia yang bagus bagi kita untuk menjalankan ibadah haji atau umroh yang mayoritasnya adalah ibadah fisik. Ya, maka dari itu kemudian banyak orang karena kerinduannya, ya, mereka mendaftarkan diri atau bersegera untuk menjalankan ibadah ziarah ke tanah suci dalam bentuk umrah. Baik jemaah sekalian rahimakumullah, ada tayangannya ya. Saya sering bertanya, kenapa banyak dari kita yang belum bersegera ke tanah suci? Jawabannya banyak biasanya. Ya, jawabannya banyak, tapi yang mayoritas terjadi adalah rata-rata karena belum punya dana atau biaya. Ya. Walaupun kadang-kadang setelah dipikir-pikir bukan karena tidak punya biaya, tapi belum memprioritaskan rezeki yang Allah berikan untuk ke tanah suci. Banyak yang misalkan di rumahnya ada mobil, atau rumahnya bagus, kadang 2 lantai, atau uang yang ada dipersiapkan untuk biaya sekolah masa depan anak misalkan, dan seterusnya. Artinya bukanlah kita sebagai orang yang sebetulnya tidak punya uang atau dana itu, hanya saja kita belum memprioritaskan untuk kesana. Ya, sehingga banyak terjadi ketika kita merencanakan masa depan anak, tiba-tiba mohon maaf Allah panggil, kemudian kita belum sempat untuk berziarah ke tanah suci. Ya. Bahkan banyak juga dari kita yang kemudian, ya, karena memang Allah belum berikan rezeki itu, maka tidak punya keberanian untuk bercita-cita dan punya keinginan besar untuk segera ke tanah suci. Dari sinilah kemudian saya termasuk yang meyakini bahwa justru sebetulnya keinginan-keinginan besar, cita-cita besar yang ingin kita bangun itu bisa kita awali dan kita mulai dari tanah suci. Kenapa jemaah sekalian? Kaidahnya sederhana, ya. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku maka aku berikan. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku maka aku berikan. Redaksionalnya sederhana. Allah tidak menggunakan istilah sa'astajib lakum atau saufa astajib lakum. Allah tidak menggunakan kata maka akan segera kami berikan, tapi Allah berikan redaksi yang sangat sederhana. Mintalah padaku, aku berikan. Artinya antara kita meminta tidak ada jeda panjang, maka Allah akan berikan. Begitu kebesaran dan rahmatnya Allah berikan kepada kita semuanya. Termasuk minta ke tanah suci, termasuk ketika kita punya keinginan-keinginan besar. Oh, ini profil saya, maaf. Nah, ini contohnya nih Bos sekalian. Kira-kira Bos sekalian ada nggak yang ingin punya keinginan punya mobil semacam ini? Ya. Saya yakin kita semua mau kalau dikasih. Benar ya? Pertanyaannya siapa yang mau ngasih? Kalau minta ke bos di kantor belum tentu dikasih. Minta ke Pak RT, Pak RW apalagi. Tapi kalau minta kepada Allah kira-kira dikasih nggak Mas sekalian? Minta mobil Alphard ke Allah, ya Allah kasih mobil Alphard dong. Kira-kira dikasih nggak Mas sekalian? Saya termasuk yang meyakini insya Allah akan Allah kasih, Allah berikan. Pertanyaannya satu, sudahkah kita pantas menjadi orang yang menerima karunia semacam ini? Ini jadi pertanyaan. Tapi boleh kita berharap demikian. Atau kita ingin punya keinginan rumah yang besar. Saya yakin kita semua juga punya keinginan rumah yang layak. Atau kita ingin punya keluarga yang baik, yang solehah. Anak-anak sekarang mohon maaf, yang kadang-kadang secara etika kurang bagus.
bahasanya kasar dan seterusnya, ya, sopan santunnya berkurang dan seterusnya. Kita boleh meminta kepada Allah untuk punya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Yang suka jalan-jalan, ini kebetulan kerjaan saya di dunia travel. Ini bukan saya punya duit banyak jalan-jalan, ini nemenin orang jalan-jalan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian jalan-jalan keluar duit, kalau saya nggak jalan-jalan nggak ada duit. Makanya kita jalan-jalan, ya. Karena perintah Allah, idza qudiyatus shalah fantasiru fil ardi. Setelah kalian selesai sholat, bertebaranlah kalian di muka bumi, jalan-jalanlah kalian, ya, wabtaghu min fadlillah, untuk mencari karunia Allah. Atau kita ingin segera ke tanah suci, mintalah kepada Allah. Ke tanah suci itu bukan soal perkara kita punya duit atau tidak. Ke tanah suci itu bukan soal bahwa kita punya keluangan uang atau tidak. Ke tanah suci itu hanyalah soal bagaimana kita punya keinginan kuat untuk bisa sampai di tanah suci. Nah, inilah yang barangkali kita sebut sebagai proposal kehidupan. Jadi bagi siapa saja jemaah sekalian yang ingin punya kehidupan yang baik ke depan, ya, catat dan tuliskan itu dan mintakan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tempat meminta terbaik di mana kemudian Allah akan banyak potensi mengabulkan permintaan kita adalah di rumahnya Allah, di Baitullah, termasuk di dalam masjid semacam ini. Hanya saja ada tempat-tempat yang mustajabah ketika kita meminta, dan diantaranya adalah sebagian besarnya ada di sekitar bangunan yang Allah dirikan sebagai penanda pertama peribadatan umat Islam, yaitu Ka'bah. Ada tempat yang namanya Multazam antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, di mana ketika kita meminta di dalamnya, maka Allah malu untuk tidak mengabulkan permintaan-permintaan kita. Ada tempat-tempat di mana kemudian misalkan di Hijr Ismail, yang ketika kita meminta kepada Allah, Allah juga akan malu, tidak akan mengabulkan permintaan kita. Ketika hambanya jauh-jauh datang ke tempat Allah, maka kemudian Allah akan kabulkan. Jemaah sekalian rahimakumullah, dari sinilah sebetulnya ketika kita punya keinginan besar apapun itu jemaah sekalian, maka tinggal mintakan kepada Allah. Allah yang perintahkan kita untuk astajib lakum, mintalah kepadaku maka aku berikan. Mintalah kepadaku maka aku berikan. Kalau minta kepada manusia, bisa jadi manusia itu tidak akan berikan. Tapi kalau Allah meminta, kita minta kepada Allah, insya Allah akan Allah berikan. Kenapa demikian jemaah sekalian? Kenapa harus ke Baitullah? Kenapa harus ke tanah suci? Karena tempat itu adalah tempat di mana rumah pertama yang Allah bangun untuk manusia sebagai tempat peribadatan. Al-Quran dengan jelas menyebutkan demikian. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Baru nanti ayat tentang haji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi tempat pertama yang Allah bangun di muka bumi sebagai penanda untuk peribadatan manusia, penghambaan manusia kepada Allah, tempatnya di lembah Mekah yang kita kenal sebagai Ka'bah. Ketika Allah bangun sebuah tempat untuk manusia pertama kali, maka pasti itu adalah tempat terbaik yang Allah pilihkan buat manusia, dan itu adanya di lembah Mekah yang kita kenal sekarang dengan Ka'bah. Jadi kita akan berziarah ke tempat terbaik yang Allah pilihkan sejak awal, ya, bumi ini Allah ciptakan. Yang kedua, disinilah pula juga awal terbangunnya peradaban manusia. Saat Nabi Adam dan Bunda Hawa diturunkan dari surga, maka kemudian kalau kita baca di kitab Imam Ibnu Katsir Qasasul Anbiya, maka Nabi Adam disebutkan diturunkan di negeri seputaran India. Ada yang menyebutkan di Sri Lanka. Sementara Bunda Hawa diturunkan di kota yang sekarang kita kenal sebagai Jeddah. 200 tahun, ya sekitar 200 tahun mereka saling mencari, karena dulu belum ada teknologi sosial media, tidak bisa saling bertelepon, tidak bisa saling kirim pesan
WhatsApp dan lain-lain. Ya, tanya Pak RT juga belum ada Pak RT karena belum ada manusia lain selain mereka berdua. Nah, kemudian Allah pertemukan Bunda Hawa dan Nabi Adam. Di mana ketemunya? Ketemunya ada di yang kita kenal sebagai Jabal Rahmah, ada di kota Mekah dekat dengan Ka'bah. Jadi Allah pilihkan tempat itu sebagai tempat awal berkembangnya umat manusia hingga sekarang jadi miliaran. Tentulah kita saja kalau cari perumahan, tentu perumahan yang baik, yang tidak banjir, yang aman buat keluarga kita, yang dekat dengan masjid. Maka Allah pilihkan tempat terbaik buat umat manusia di muka bumi. Pada saat kemudian dua manusia pertama diturunkan oleh Allah, yaitu di Jabal Rahmah di kota Mekah. Maka inilah tempat terbaik yang memang Allah pilihkan buat umat manusia. Berikutnya jemaah sekalian, karena tempat inilah di mana kemudian ini merupakan monumen tauhid pertama yang disyariatkan yang ada di lembah Mekah. Kita tahu bahwa ada dua kiblat yang pernah diturunkan oleh Allah untuk umat manusia. Kiblat pertama ada di Mekah, di Ka'bah. Semua orang-orang beriman pada saat itu, maka peribadatannya menghadap dan berkiblat kepada Ka'bah atau di Mekah. Hanya saja kemudian ketika kemudian Allah turunkan Bani Israel ya, melalui Nabi Yakub, maka kemudian ada kiblat yang baru yang disebut Baitul Maqdis, dan kepada Baitul Maqdis inilah kemudian orang-orang beriman berkiblat. Sayangnya pada saat Nabi terakhir dari Bani Israel itu kemudian mengkhianati ketauhidan pada tahun 325 ya, ketika kemudian mereka dalam sebuah konsili para pemuka agamanya menetapkan adanya Trinitas. Maka sejak itulah Baitul Maqdis dipindahkan kiblatnya oleh Allah kepada Rasulullah sebagai nabi terakhir untuk berkiblat kembali kepada Ka'bah, kepada Mekah. Itulah kemudian ada Masjid Qiblatain di Madinah. Ketika Rasulullah SAW maka kemudian suruh berpindah. Karena apa? Karena Baitul Maqdis oleh para penganutnya kemudian sudah tercemari ketauhidannya dengan adanya Trinitas, maka kemudian orang-orang beriman diperintahkan kembali kepada monumen tauhid yang pertama, yaitu ke Ka'bah. Dan inilah tempat terbaik yang Allah pilihkan. Negeri yang didoakan oleh kekasih Allah dengan penuh keberkahan. Ini kisah tentang Nabi Ibrahim pada saat kemudian meninggalkan Bunda Hajar dan anaknya Nabi Ismail yang masih kecil. Tidak ada manusia, tidak ada air, maka dia hanya berdoa kepada Allah untuk memberikan keberkahan terhadap negeri ini. Dan sampai sekarang demikian. Bahkan orang-orang nakal sekalipun yang suka nipu jamaah umroh, ya, kalau dia serius nipunya juga dapat untung yang banyak. Barangkali ini merupakan bagian dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua yang terkait dengan tanah Mekah, Baitullah itu Allah berikan keberkahan. Sayangnya ada yang mencarinya dengan cara yang tidak benar. Berikutnya jemaah sekalian, tempat di mana semua doa terkabul, ya, dan semua dosa terampuni. Dalam hadis yang lumayan panjang disebutkan al-hujjat wal umar wa Abdullah, bahwa jemaah haji dan orang yang umrah itu tamu Allah. Inda'ahu ajabahum. Maka barang siapa ketika dia berziarah ke rumah Allah, inda'ahu ajabahum. Barang siapa dia meminta, aku berikan. Ini redaksionalnya keren. Ya, ajabahu. Ya, tidak pakai bersyarat macam-macam. Kalau dia minta, aku berikan. Wa anistaghfaru ghafara lahu. Kalau dia minta ampun kepadaku, aku ampuni. Kadang-kadang doa kita sering tidak terkabul karena banyaknya dosa yang kita punya. Seperti kita punya handphone tapi kuotanya habis. Ya kita kirim WA kayak apa akan nyampe karena internetnya habis. Tidak tersambung jemaah sekalian. Dosa itu semacam itu. Jadi hijab antara kita dengan Allah. Maka doa-doa kita mentok saja di atap rumah kita, tidak sampai ke langit Allah. Karena apa? Karena terhijab oleh dosa-dosa kita. Maka kita butuh pengampunan. Dan tempat pengampunan terbaik itu ada di rumahnya Allah. Karena Allah sendiri yang bilang, al-hujjat wal umar wa Abdullah. Jamaah haji dan umrah itu tamu Allah. Inda'ahu ajabahu. Barang siapa dia meminta, aku berikan. Wa anistaghfaru ghafara lahu. Dan barang siapa dia minta ampun, aku ampuni. Adakah di antara kita yang tidak percaya dengan hadis Rasul? Jangan janji Allah demikian. Na'udzubillah kalau kita ada yang menyaksikannya.
Ya, naudzubillah kalau kita menyaksikan apa yang Rasulullah sampaikan. Kemudian ternyata jemaah sekalian, tempat ini adalah tempat terbaik yang Allah pilihkan. Semua generasi terbaik setelah era Nabi Ibrahim itu Allah kumpulkan, tempatnya ada di sini. Siapa yang bilang demikian? Rasulullah sendiri yang menyampaikan kepada kita. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, Innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari anak keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail anaknya 12. Jadi 12 suku besar di tanah Arab. Awalnya beriman, ratusan tahun berikutnya mulai pada menyimpang. Maka Allah kirimkan manusia terbaik saat itu yang bernama Kinanah untuk mengembalikan ketauhidan, kepercayaan kepada Allah. Kemudian kembalilah bangsa Arab ini lurus. Kemudian ratusan tahun berikutnya anak keturunan Kinanah mulai juga menyimpang. Maka kemudian wastofa Quraisyan min Kinanah. Maka Allah kirim yang namanya Quraisy atau Fihr. Kita tahu kalau Quraisy sekarang, ya, nenek moyangnya Rasulullah. Dikirimkanlah Fihr atau Quraisy ini memperbaiki orang-orang Arab, maka kemudian kembali beriman. Ya, ratusan tahun berikutnya kemudian kembali menyimpang lagi. Maka kita kenal kemudian orang-orang Quraisy itu yang memusuhi baginda Rasulullah. Ya, wastofa Hashiman min Quraisy. Dari anak keturunan Quraisy Allah pilih yang namanya Hashim. Siapa Hashim jemaah sekalian? Hashim adalah kakek buyutnya Rasulullah. Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah, Hashim inilah yang kemudian mengembalikan ketaatan bangsa Arab kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari Bani Hashim juga nanti banyak yang menyimpang. Maka wastofani bin Hashim. Maka kemudian wastofani min Bani Hashim. Maka Allah pilih aku dari keturunan Hashim atau Bani Hashim. Jadi dari sini kita tahu bahwa ternyata Allah pilihkan manusia-manusia terbaik untuk memperbaiki ketauhidan itu, dan Allah pilihkan tempatnya ada di Mekah sebagai penjaga Ka'bah ini. Nah, jemaah sekalian, ini tempat di mana setiap ibadah bernilai 100.000 kali lipat. Hadisnya sahih dan kita jadi tahu sekali sholat di Masjidil Haram nilainya 100.000 kali lipat. Saya kadang berhitung kalau 100.000 kali lipat sekali sholat nilainya 100.000 dan sehari kita sholat 5 kali, maka 100.000 kalau dibagi 5 itu adalah 20.000. Untuk menghitung berarti 20.000 hari. Ya, dibandingkan sholat di masjid ini. 20.000 hari itu berapa tahun ya mas kalian? Anggap saja 1.000 hari itu 3 tahun. Ya, kalau hari itu 365, kurang-kurang dikit lah. Sehingga sekali sholat di Masjidil Haram di tanah di Baitullah itu nilainya adalah sholat seperti 60 tahun sholat di masjid ini. Bayangkan kalau kita sholat 5 kali sehari di tanah Allah, di rumah Allah, maka kali 5 300 tahun. Kalau kita umroh hanya 4 hari saja di Mekah, kalikan 4 ya mas sekalian, 1.200 tahun. Maka benar sebagaimana Allah sebutkan ya, lewat Rasulullah dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih bahwa al-umratu ilal umrah kafaratul lima bainahuma. Orang yang ibadah di sana kalau ibadahnya benar 4 hari saja di Masjidil Haram itu seperti dia beribadah sholat 1.200 tahun. Pantas kalau kemudian Allah janji kafaratul lima bainahuma, akan aku hapuskan dosanya. Maka beberapa kiai itu menyatakan umroh adalah ya, harga paling murah untuk membeli surga. Ini beberapa kiai menyampaikan demikian karena dijanjikan demikian. Umroh ke tanah suci adalah harga yang sangat murah untuk membeli surganya Allah, karena Allah akan berikan 1.200 tahun pahala sebagaimana sholat di sini. Bukan berarti pulang-pulang dari tanah suci kita nggak perlu sholat, tapi Allah janjikan kebaikan yang besar buat kita semuanya untuk bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, terakhir. Nah, sekalian, maka mari saya mengajak jemaah sekalian, ayo yang ada keluangan dan tidak halangan segera ke tanah suci. Yang ingin punya hajat-hajat besar segera ke tanah suci. Kenapa demikian? Bukankah perintahnya man istata'a ilaihi sabila? Bukan perintahnya bagi orang yang mampu. Maka disinilah kita akan menjadi paham bahwa betapa besar karunia Allah yang diberikan kepada orang-orang yang berziarah ke tanah suci.
Berikutnya jemaah sekalian, ini tadi yang saya sampaikan bahwa orang haji dan umroh adalah tamu Allah. Kalau dia meminta berdoa pasti akan Allah kabulkan. Kalau dia minta ampun akan diampuni. Kemudian buat para perempuan, jihadnya para perempuan ternyata adalah tidak harus berperang, tapi haji dan umroh adalah jihadnya kaum perempuan. Dan ada satu hadis yang menarik jemaah sekalian, ini yang jarang dibacakan di kalangan kita. Ternyata haji dan umroh adalah pintu untuk membuka rezeki. Haji dan umroh adalah pintu untuk membuka rezeki. Ya, Rasulullah sebutkan dalam sebuah hadisnya, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wal dhunuba kama yanfil qir habasal hadidi wal dhahabi wal fiddah. Jadi Bapak sekalian, dalam sebuah hadis riwayat Imam Nasai dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda, sertakan umrah kepada haji karena keduanya bisa menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Jadi ternyata haji dan umrah itu menjadi cara untuk menghapuskan kemiskinan. Maka kebalik, kalau kita ingin ke sana setelah duitnya banyak, salah. Justru ketika orang-orang ini mendapatkan kemiskinan, ujian dari Allah, di antara caranya adalah segeralah ke tanah suci, karena Allah berjanji, ya, ketika kita datang ke rumahnya maka Allah akan buka pintu-pintu rezeki buat kita semuanya. Tapi bagaimana kita berangkat ke tanah suci kalau nggak punya duit? Jemaah sekalian, jadi ternyata Allah tidak panggil. Ini kita percepat saja. Itu ternyata sekalian, Allah itu tidak panggil orang-orang yang mampu. Betapa banyak orang yang duitnya banyak tapi tidak pernah punya kesempatan untuk ke tanah suci, mungkin kesibukan dengan pekerjaannya. Tapi ternyata Allah akan mampukan orang-orang yang terpanggil. Allah akan mampukan orang-orang yang terpanggil. Begitu Bapak Ibu sekalian punya kerinduan yang besar, walaupun nggak punya uang, tiap malam berdoa kepada Allah. Sholat malam kita menangis, bukan menangis di sosmed, tapi menangis di hadapan Allah. Maka berbagai banyak jalan akan Allah berikan. Dan saya menjadi saksi buat saya sendiri dan siapa saja yang percaya. Pertama kali saya ke tanah suci dalam kondisi bangkrut, sebangkrut-bangkrutnya sekalian. Sampai kalau ketemu dengan teman itu biasanya menghindar. Paling Bambang nanti juga mau pinjam duit. Ya. Dikejar-kejar debt kolektor dan lain-lain. Sampai kemudian seperti putus asa, tidak punya solusi. Maka kemudian saya ngobrol sama istri Mi, kayaknya mau ke tanah suci. Kalau punya duit yang enggak, kan kita lagi bangkrut. Terus apa? Saya hanya percaya bahwa kalau meminta kepada Allah, Allah kabulkan. Maka yang saya lakukan tiap hari, tiap malam meminta, ya Allah, ya antarkan aku ke tanahmu, ke rumahmu. Tiba-tiba ada, ini setelah 6 bulan, hampir lebih 6 bulan saya berdoa meminta. Tiba-tiba ada teman lama yang nomor kontak kamu tidak ada di HP saya. Telepon, Pak Bambang, mampirlah ke rumah. Ternyata dia punya karyawan 20 orang yang mau diberangkatkan umroh ke tanah suci. Tapi belum ada pembimbingnya. Pak Bambang kalau mau bolehlah jadi pembimbing. Saya bilang saya belum pernah ke tanah suci, tidak tahu. Pak Bambang belajar juga sebentar bisa. Dan berangkatlah saya di tahun 2010 pertama kali ke tanah suci. Tanpa biaya apapun, bahkan dibayarin, dan itu di umroh di bulan Ramadan. Dan cerita-cerita semacam ini banyak sekali, dan saya yakin jemaah sekalian, apapun kondisi kita, apapun keadaannya, mintalah kepada Allah. Punya rindu yang besar sebagaimana kita punya rindu dengan kampung halaman kita, maka ketika kemudian kita begitu sepenuhnya punya kerinduan yang besar, Allah akan bukakan jalannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maka barang siapa dia bersungguh-sungguh menuju jalanku, akan aku tunjukkan jalannya. Man jadda wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh dia akan dapat. Orang bule mengatakan if there is a will, there is a way. Kalau kita punya keinginan, disitulah Allah akan ketemu jalannya. Terakhir, sebagai penutup, teman sekalian, kata para motivator, orang yang optimis akan ketemu jalannya. Kalau jemaah sekalian yakin kepada Allah, Allah akan berikan jalannya. Tapi kalau orang-orang yang pesimis, yang nggak yakin, kira-kira ketemu apanya jemaah sekalian? Akan ketemu alasannya. Orang yang banyak alasan biasanya orang yang tidak percaya diri. Alasan mulu, soalnya kan begini, kan begitu, dan seterusnya. Wallahi, selama kita punya sedetik alasan itu, maka Allah tidak akan berikan jalan keluarnya.
Jemaah sekalian rahimakumullah, ini saja barangkali secara singkat kami mengajak siapapun, ayo datanglah ke rumah Allah. Insya Allah banyak keberkahan yang Allah berikan, akan diangkat kemiskinan dan kefakiran kita, dan dimudahkan segala urusan. Ini sudah selesai coblosan. Kalau belum, saya ingin ngajak siapapun yang ingin pasangannya menang, datanglah ke rumah Allah, minta kepada Allah, insya Allah akan menang pasangannya. Berhubung sudah selesai, ya sudah, doanya di rumah masing-masing. Nggak perlu berantem 01, 02, 03 gitu ya. Semoga bermanfaat. Kalau banyak kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, selamat ya. Berjumpa lagi, mudah-mudahan kapan-kapan kita bertemu hari ini di Masjid Rumah Allah di sini. Ya, suatu saat kita akan bertemu di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Kalau banyak kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhaqqum min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi